Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman mungkin ada yang punya pengalaman yang sama ya. Ada yang sama bang, alamat penerima tidak tampil. Jadi di komunitas seller Shopee itu ada yang membuat postingan terbaru tentang tidak munculnya nama dan alamat. Kalau sebelumnya mungkin hanya alamat yang muncul karena nomor sama nama itu diprivasi. Kalau sekarang baik nama, nomor maupun alamat itu ikut diprivasi. Lalu apa dampaknya terhadap kalian para pelaku seller? Nah, kita coba lihat komentarnya satu persatu ya. Sebelum kita uraikan nanti dan saya akan menjawab di akhir video bagaimana cara mengetahui nama dan alamatnya bisa terbuka. Silahkan simak dari awal dulu ya, karena ini kita pengantar dulu ya. Jadi di sini ada di store AZ. Ribet, udah paling bener nomor kurir dicantumin biar bisa dihubungi. Yang jelas yang beli gue paket banyak, yang retur alasan pembeli tidak di rumah, padahal pembeli pada komen gue di rumah bang, malah nungguin akhirnya gue ambil sendiri, ini yang males siapa. Jadi di store AZ itu mengeluhkan bahwa dia penjual, lalu di status pengirimannya itu pembeli tidak menerima, sedangkan dia kontak-kontakan langsung sama pembeli, bahkan menunggu. Bisa jadi itu indikasi kurir, karena bisa ada kemungkinan kalau COD memang harus jelas alamatnya ya. Kalau tidak, kurir berhak untuk melakukan intercept untuk tidak mengirim. Apalagi kalau medannya itu terjal, curam, licin, bahkan saat musim hujan gitu. Lalu di sini emang kalian resinya ditulis tangan atau gimana? Nah, ini Asep Kulu-Kulu. Mungkin seller sudah paham akan hal tersebut ya. Makanya dia sudah punya printer pribadi. Lalu bagaimana yang belum punya printer sendiri? Nah, nanti kita akan jawab juga. Nah, punyaku mulai dari kemarin seperti ini, jamur janggal. Nah, kemudian Reza Palevi. Intinya bang, beli printer atau minta Shopee bukain akses buat lihat sensor. Dah dua hal ini aja solusinya, gak usah coba hal lain, percuma dan buang waktu. Maksudnya dia menyarankan si Reza ini, kalau kamu mau jualan di Shopee silahkan beli printer. Iya kalau jualannya selalu rame. Kalau hanya satu piece per hari, bahkan satu piece terjual itu bahkan seminggu atau mungkin 1 bulan baru pecah telur, masa iya beli printer? Nah, apakah ini solusi? Ya mungkin ada baiknya beli printer di awal untuk memperbaiki niat ya. Karena kalau kita sudah berniat untuk berjualan, kita buktikan dengan manifestasi untuk membeli printer. Jadi kita memancing rezeki itu dengan satu langkah awal yang benar-benar kita pantas. Nah, ini namanya memantaskan diri. Lalu apakah bisa buka sensor melalui buka akses lihat sensor? Nah, ini nanti juga kita bahas ya di akhir ya. Kita slow aja dulu teman-teman sambil kita berinteraksi ya. Rida Hendrawati, semua sekarang nggak bisa kelihatan alamatnya. Iya betul, per tanggal 15 kemarin ya. Lalu Novi Koralen, di TikTok Shop malah begitu kok, tapi kurirnya tetap tahu kan ada nomor resinya. Ya bukan cuma TikTok Shop ya, semua ya. Bahkan walaupun Shopee disensor, kurir Shopee pun juga tahu, karena memang dia punya aksesnya. Lalu Adi Syahrel, Kak sama punya saya juga segini, ini buka fake order kan? Mungkin maksudnya bukan fake order kan, soalnya takut fake order pembayarannya COD. Nah, jadi itu teman-teman, mungkin beberapa seller ada yang antisipasi jika misal ya paketnya itu barang yang mudah pecah, kan biasanya alamatnya tertera di situ. Kalau seller alamatnya di Jakarta misal ya, lalu pembelinya arah Jakarta, dia mungkin packingnya tidak usah pakai kardus atau pakai bubble wrap yang terlalu tebal. Mungkin yang diresahkan
keresahan dari para seller ini jika alamatnya di luar dari Jakarta, apalagi luar provinsi, di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera. Mungkin dia akan mengantisipasi sebelum adanya terjadinya kerusakan pada benda, yaitu pecahnya barang tersebut atau apa, dengan cara dipakein bubble wrap atau pakai kardus tambahan. Mungkin itu juga salah satu kekhawatiran. Nah, langsung saja kita bahas teman-teman. Jadi di sini kita buka seller Shopee ya. Saya buka di akun saya ya. Di sini ada 2 penjualan, pengiriman telah diproses. Apakah benar nomor, nama, dan alamat itu terprivasi? Ya, sejak saya rekam ini pertanggal 15 ya. Harusnya sudah ya. Nah, betul sekali teman-teman, di sini alamat pengiriman, nama, dan paling bawah ini itu ya. Yang ini alamat ya. Itu bintang atau privasi. Lalu bagaimana cara melihatnya? Simple sekali teman-teman. Yang pertama, ini saya pakainya web ya. Website browser ya di HP. Saya juga pakai di laptop, saya juga pakai di aplikasi. Cuma kalau saya tokonya itu lebih dari 10, jadi saya enak mantaunya pakai browser daripada aplikasi ya. Itu terbatas kita bisa login. Di sini ada tombol lihat rincian pengiriman. Nah, di sini kan muncul panduan dan di sini tertera drop off detail. Di bagian bawah ini ada tulisan Di bagian bawah ini ada tulisan cetak label. Klik aja teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi dia akan kelihatan ya. Penerimanya itu Yogi Pratama Koto. Lalu alamatnya Jalan SM Raja Bajak 5 sekian ya. Dan kenapa ada beberapa orang tadi yang menyarankan ya? Ini saya back dulu ya. Kenapa ada orang yang beberapa tadi di komentar menyarankan beli printer? Karena kalau kita cetak resi printer otomatis kelihatan. Nah, kenapa harus beli printernya dulu? Padahal kita bisa melakukan cetak label ini. Nah, untuk beli cetak label ini kan untuk mengeklik cetak label ini kan kita tidak perlu membeli printer, cukup kita ketahui saja, oh alamatnya ternyata di situ toh. Nah, aku jadi tahu bagaimana packingku, bagaimana prosesku untuk mengirimkannya, dan bagaimana aku bisa melakukan pengiriman dengan bagus. Mungkin untuk selanjutnya cara kedua yaitu kalian bisa melakukan chat live kepada seller Shopee di sini ya. Di paling bawah ya, chat CS. Nah, ini chat CS ini tujuannya gini teman-teman. Ini kan menunggu, daripada videonya terlalu lama, saya uraikan saja di sini. Chat live itu untuk mengetahui nomor telepon. Nah, kalau tadi kita cetak label itu hanya nama dan alamat, nomor teleponnya tidak diketahui. Tapi kalau chat live itu untuk mengetahui nomor telepon. Nanti kalian akan dimintai keterangan kebutuhanmu itu apa. Apakah kamu dropshipper? Apakah barangmu habis dan ingin menghubungi pembeli karena di chat saat di aplikasi itu nggak bales? Atau kamu ada kebutuhan lain, soal dia mungkin ambil partai banyak kemudian ingin menggabungkan satu pesanan, beberapa pesanan jadi satu, atau apa, nanti kamu akan dimintai keterangan. Dan ini sudah saya coba beberapa kali 3 bulan terakhir ya teman-teman, rata-rata memang tidak berhasil. Nah, jadi saran saya ya udah, kalian daripada minta dibukakan akses chat live sama CS Shopee, mending kalian chat manual saja sama si pembelimu. Dan kalian boleh kok mengirimkan kata-kata nomor WA, kan biasanya itu masuk pelanggaran ya, karena kita tidak boleh mencantumkan nomor WA.
kalian harusnya memakai kata-kata yang tidak langsung atau tidak sesuai ejaan. Contoh yang sudah saja ya teman-teman ya. Jaluk dibatal gigi karena belum tak kirim. Nah, karena saya lagi buat konten. Jadi misal hai Kak, gini ya, langsung saya contohkan ya. Ini tidak akan kena pelanggaran ya. Mau Anda coba silahkan, saya jamin tidak akan. Hai Kak, boleh minta nomor WA-nya. Contoh pakainya O 89 789 ini ngarang we ya. Begitu supaya kami teruskan ke Pak Kurir. Thanks. Nah, maksud dari chat ini apa? Hai Kak, itu salam pertama. Kedua, boleh nggak minta nomor WA-nya? Bukan nomor WA tapi WEANY, WA-nya. Kalau kalian kata-katanya WA-nya itu langsung dia kena pelanggaran. Di situ akan tidak terkirim otomatis. Pasti itu. Lalu baru diantar lagi contoh. Nah, 089 kan mungkin ada teman-teman yang dari sana itu sudah ngirim nomor WhatsApp tapi dari sana pun tidak akan terkirim atau disembunyikan dan taunya mereka itu sudah ngirim ke kita padahal dia disembunyikan dari sana. Makanya kita kasih contoh. Kosongnya itu pakai 0, kemudian spasi, kemudian titik-titik spasi lagi, kemudian angka-angka seperti ini ya. Lalu sampaikan kenapa kamu minta nomor begitu supaya kami teruskan ke Pak Kurir. Dia mungkin tidak akan bertanya kembali untuk mungkin pick upkan Pak Kurir. Mungkin itu saja teman-teman. Silahkan disimak ulang, dicermati. Salam Redigan.